وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memupuk rasa syukur kita terus tiada henti, tidak pernah bosan, tidak pernah merasa bahwasanya semua nikmat karunia ini adalah hasil kerja keras kita. Semua yang pernah kita lakukan dalam bentuk kebaikan adalah izin Allah. Yang sedang kita lakukan adalah anugerah Allah. Bahkan kebaikan-kebaikan amal soleh yang akan kita lakukan juga itu atas dasar taufik, izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seorang hamba itu bersyukur, maka pintu nikmat yang lain akan terbuka semakin lebar dalam bentuk wujud warna yang beragam, berbeda-beda. Seseorang itu tidak bisa membandingkan nikmatnya dengan nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Nikmat yang kita rasakan tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Kadang bagi kita makan dengan lauk ikan asin, peje itu nikmat yang luar biasa. Tetapi bagi sebagian orang itu mungkin belum seberapa. Sebagaimana orang juga kalau dia makan ayam baru dia merasa dirinya dapat nikmat. Tapi kalau makannya di bawah standar itu dia merasa belum mendapat nikmat dari Allah. Nah, ini salah. Padahal apapun bentuk makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, ya, bahkan hidup sendiri itu adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kita baca niat i'tikaf agar lamanya kita duduk menyampaikan, menyimak dengan niat thalabul ilmi, dengan niat memperdalam agama, menuntut ilmu, semoga tercatat sebagai pahala i'tikaf insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Adik-adik kita yang sudah memandu acara dan salah satunya tadi membacakan penghujung daripada surat Al-Kahfi. Sengaja kita minta membacakan ayat itu untuk membuka kajian kita seri ke-270. Alhamdulillah. Jadi kita bertemu itu Allah yang mengizinkan. Kita berpisah Allah yang mengizinkan, dan kembali bertemu juga Allah yang memberikan izin. Maka ini nikmat yang luar biasa. Kita masuk dalam seri ke-270, masih dalam bacaan kitab Al-Hikam. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab yang mengatakan min alamati mautil qalbi adamul huznu ala ma fataka minal muwafiqat. Ada dua ciri, dua tanda matinya hati seseorang. Jadi kalau kita mau lihat orang itu hatinya masih hidup atau tidak, apakah hatinya itu hidup atau tidak, itu ada dua ciri. Karena bisa jadi orang itu masih jalan di atas tanah, dia masih makan, dia masih minum, dia bisa tidur, dia pergi ke pasar, dia bisa pergi jalan-jalan, dia bisa berenang, dia bisa menulis. Secara zahir dia itu hidup, tapi kadang hatinya mati.
Matinya hati itu ada dua cirinya. Yang pertama adalah tidak merasa bersalah, tidak merasa sedih, tidak merasa rugi kalau meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban ini yang fardu-fardu ya kayak sholat. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa sedih, bisa jadi itu tanda-tanda hatinya sudah mati. Jadi tingkatan hati itu ya, hati yang hidup, hati yang sakit, hati yang mati. Ini tidak dikatakan lagi sakit, tapi mati. Nah, kita kadang tidak boleh mengukur orang. Ukur saja hati kita sendiri. Kita ukur nih, hati kita nih paling enak mengukur diri kita. Tidak bisa kita mengukur hatinya seorang. Nah, hati seorang itu kadang seluas samudera, sedalam Palung Mariana, setinggi Gunung Rinjani. Tidak bisa kita ukur. Tapi kalau hati kita tahu ini sedang sakit atau sedang mati. Kalau kita meninggalkan perintah agama, kok baik-baik saja, kok nyaman-nyaman saja, kok biasa-biasa saja, tidak ada merasa bersalah, tidak ada merasa menyesal. Ini dalam konteks sengaja ya. Kalau dia ketiduran, ya, itu tuh lain babnya. Tapi kalau dengan sengaja sadar 100%, meninggalkan perintah agama, kok baik-baik saja, tenang-tenang saja, biasa-biasa saja, itu bisa jadi tanda matinya hati kita. Tidak ada rasa sedih dan sebagainya. Karena telah meninggalkan kewajiban. Dikatakan di sini kewajiban itu disebut oleh Ibnu Athaillah disebut al-muwafaqat. Ya, al-muwafaqat atau al-muwafiqat. Jadi sesuatu yang Allah berikan taufik kepadanya. Jadi sebenarnya kewajiban itu Allah kasih kita kemampuan untuk melakukan, tapi kita memilih untuk meninggalkan. Tidak ada orang itu sama Allah tuh mau sholat tuh dipersulit, tidak ada. Tidak ada. Amal-amalan ibadah ini dibuat sama Allah mudah, dibuat sederhana, dibuat cepat. Ada yang sholat fardu 1 jam di sini. Bahkan 5 kali sholat kita dalam sehari semalam dikumpulkan yang wajibnya saja 2, 4, 4, 3, 4, tidak nyampe 1 jam. Saya tidak ngomong nanti kalau dia sholat qobliyah, tambah ba'diyah, tambah zikirnya, wiridnya, ngaji itu bisa panjang. Tapi kalau kita ngitung rakaatnya 2, 4, 4, 3, 4, itu saja di total tidak nyampe 1 jam. Apalagi orang sholat maghrib misalnya 2 jam, udah habis waktunya. Jadi kewajiban itu seolah dibuat ringkas, dibuat mudah, dibuat cepat. Ya, tapi kenapa Ustaz puasa itu kok lama? Berarti pahalanya besar gitu saja. Ya, buktinya insya Allah tidak ada orang yang mati karena puasa Ramadan. Kalau meninggal karena atau ketika puasa banyak. Tapi kalau meninggal karena puasa Ramadan, disebutkan nama. Saya mau menyebut nama yang tidak ada di sini. Tersinggung. Siti Migrofah. Nama Siti Migrofah lahir ini meninggal sebab puasa Ramadan. Zalim sekali kita menyalahkan puasa Ramadan sebagai pelaku dan penyebab utama. Jadi muwafaqat dalam agama itu adalah sebenarnya kewajiban yang dibuat mudah sama Allah. Namun kita memilih enggan, memilih meninggalkan dengan sadar, dengan sengaja dan tidak merasa bersalah. Ini hati-hati, bisa jadi ya hati-hati dengan hati, bisa jadi hati kita itu mati. Jadi bukan sedang sakit, sehat, hidup, ya hidup sehat, sakit atau mati. Yang kedua, wa tarkun nadmi ala ma fa'altahu min wujudi zulal. Dan juga tidak menyesal, tidak sedih, tidak merasa bersalah kalau melakukan atau melanggar
perbuatan yang dimurkai Allah atau sedang bermaksiat. Kalau yang pertama tadi tidak sedih karena ketinggalan amalan soleh, meninggalkan amalan soleh tidak sedih. Yang kedua, tidak sedih, biasa saja kalau sedang bermaksiat. Nah, ini berat. Kalau sudah dua sifat ini terkumpul, dua kondisi ini terkumpul, tidak ada sedih karena meninggalkan perintah agama, tidak ada sedih-sedihnya juga karena melakukan pelanggaran. Ya. Coba cek hati kita, jangan-jangan sudah lumutan, sudah apa? Sudah berkerak, jangan-jangan sudah banyak, ya. Banyak lalatnya, banyak belatungnya, ya. Sudah banyak apa ya, kotorannya. Bagaimana kalau hati kita itu sudah hampir mati atau bahkan sakit itu doanya adalah istighfar. Ya. Jadi kalau lantai itu kotor bisa disapu, bisa dipel, ya. Sokolah dalam bahasanya Rasulullah itu adalah sikapnya hati itu ya istighfar. Ya Bapak Ibu, kalau melihat ini kan air penuh jernih gitu ya. Katakanlah misalnya air ini warnanya hitam, kita buka, ini gelas yang terbuka, transparan, ini air warnanya hitam. Kalau kita istighfar sekali, itu ibarat ada tetesan air masuk, mungkin belum berpengaruh dengan merubah warna air itu menjadi jernih, masih tetap hitam. Tapi kalau terus tetesannya istighfarnya putih, astagfirullah, lama-lama air yang kotor itu akan keluar, tumpah, karena dia penuh, maka lama-lama yang putih, yang jernih itulah yang akan mengisi. Ini ibarat istighfar. Apalagi kalau istighfarnya kencang pakai azan, apalagi pakai keran, cepat sih. Ibu-ibu nanti di wastafel, ustazah kalau nyuci bekas kopi, bekas apa minuman gitu ya, isi dia, jika sudah penuh, taruh lagi, isi lagi air pakai air keran, dia akan tergantikan atau mengganti air yang ada di dalam. Ini tipsnya oleh Rasulullah, disuruh banyak istighfar. Tentu istighfar saja belum cukup, tapi harus ditambah dengan ketaatan. Makanya mengobati hati yang sakit atau menghidupkan hati yang mati tadi dengan melakukan kebalikannya. Gimana kebalikannya itu? Senang kalau bisa tepat waktu, senang kalau bisa rajin, senang kalau bisa taat, senang kalau bisa hadir majelis ilmu, senang kalau bisa puasa sunnah, senang kalau bisa sedekah, senang kalau bisa bantu orang. Kesenangan-kesenangan dalam beramal soleh ini itu membuat hati kita hidup, hati kita sehat, hati kita makin bercahaya. Yang kedua, kebalikan yang pertama, ya. Tidak senang kalau seandainya melakukan kemaksiatan. Nah, jadi benci rasanya, ya Allah, salahnya, harusnya tidak begini. Nah, jadi kalau melihat bahasa agama itu, kalau dilarang begini, lakukan kebalikannya. Kalau kita disuruh begini, jangan lakukan kebalikannya. Itu rumusnya, sederhananya begitu. Jadi kalau kita pengen Allah suka sama kita lakukan yang Allah perintahkan. Kalau kita tidak ingin dibenci sama Allah, jangan lakukan yang dilarang. Itu bahasa-bahasa yang perlu kita pertegas dalam permulaan mukadimah kajian ini. Maka sebagian dari tanda matinya hati itu jika tidak merasa sedih, susah, gelisah karena tertinggalnya suatu amal perbuatan dalam bentuk kewajiban dan ketaatan. Juga tidak menyesal jika berbuat pelanggaran maupun dosa. Ini sama seperti yang tadi. Ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu lahir ada jauh sebelum Imam Ibnu Athaillah. Rasulullah itu lebih dulu, lebih tua, lebih senior, dan lebih wajib ditaati. Kenapa hadis saya taruh nomor 2? Untuk menguatkan
karena kajian kita ini adalah kajian Al-Hikam, kita mulai dari perkataannya Imam Ibnu Athaillah, baru nanti kita ambil penguat daripada sabda-sabda Rasulullah, bahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadis Rasulullah ditaruh nomor 2 bukan berarti itu kalah penting dibanding yang pertama, bukan gitu. Ngelihatnya itu, cara lihatnya, cara pandangnya, hadisnya Rasulullah menguatkan pendapatnya Imam Ibnu Athaillah, begitu maksudnya. Maka kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang pendek, salah satu yang paling saya senang, yang sekali dengar bagi yang santriwati ustazahnya harus langsung hafal, sekali dengar langsung hafal, mates pendek singkat harus hafal, dengar pasang kentoknya baik-baik, ini pendek langsung hafal. Man sarrathu hasanatuhu, coba ustazah ikut, man sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayyi'atuhu fahuwal mu'min. Yang bisa dapat hadiah. Cek Azian. Ayo, yang bisa ulang saja. Sekali lagi. Man sarrathu hasanatuhu wasa'athu sayyi'atuhu fahuwal mu'min. Yang bisa siapa? Hari ini. Niatnya jangan untuk hadiah. Halo. Fahuwal mu'min. Mabruk, selamat. Nanti habis sisa datang. Man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang kebaikannya, ketaatannya membuat dia bahagia, dia senang, ya. Sebagaimana juga kemaksiatan yang membuat dia sedih, dia merasa gelisah atas keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Ciri orang mukmin oleh Rasulullah itu simpel sekali. Orang kalau beribadah dia senang, mukmin. Orang kalau bermaksiat dia gelisah, azan. Saya mana tadi itu? Potong. Ya. Orang yang kalau berbuat baik bahagia, orang kalau berbuat buruk maksiat sedih gelisah, itu mukmin. Rasulullah membuat ciri-ciri mukmin itu sederhana, simpel sekali. Insya Allah kita semua yang ada di sini mukmin ya, mukminah ya. Kalau sedang berbuat baik senang, kalau tidak sedang berbuat baik sedih gelisah. Nah, itu biasa, itu bagus untuk diri kita, bagus untuk pribadi kita, melatih memupuk hati kita. Ya. Oh, Ali belum dapat air nih saudara nih. Nih Alma. Ya. Jadi coba ukur diri kita masing-masing. Kalau kita melakukan kebaikan kok senang, meninggalkan kebaikan kok gelisah, nah itu tanda-tanda orang mukmin, fahuwal mukmin. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat itu cirinya dalam Islam mudah. Satu, dia pernah bertemu Rasulullah walaupun sekali, itu sudah sahabat. Syaratnya harus beriman. Abu Lahab bukan sahabat, bertemu Rasulullah tapi memusuhi Rasulullah. Abu Jahal bukan sahabat, bertemu Rasulullah tapi ingkar kepada Rasulullah.
Sahabat itu walaupun cuma sekali ketemu sama Rasulullah, habis itu meninggal, atau ketemu sama Rasulullah, besoknya Rasulullah meninggal, itu disebut sahabat Rasul. Yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman itu sahabat. Kalau tidak beriman, ya bukan sahabat. Ada seorang sahabat, ini terkenal, ketemunya sama Rasulullah cuma sekali, habis itu nggak sempat ketemu lagi karena entah yang meninggal Rasulullah duluan atau dia. Namanya adalah Zaidul Khair. Dia dari sebuah tempat negeri yang jauh, yang dengan perjalanan kuda dikatakan daya tempuhnya 6-9 hari non-stop. Di kecepatan kuda itu anggap katakanlah misalnya 40 km per jam. Kudanya ini tidak istirahat selama 6 hari 6 malam. Tidak sempat makan, tidak sempat tidur istirahat. Jadi bisa dibayangkan kalau ada kecepatan 40 km, dia terus ke barat, mungkin dia nanti akan sampai mungkin katakanlah Jambi atau Riau gitu misalnya. Itu dalam waktu 6 hari. Ya, misalnya begitu. Itu cukup jauh jaraknya. Dia ke Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah itu hanya pengen nanya soal, pengen minta nasihat. Nah, ini hebatnya dan sekaligus susahnya zaman sahabat. Hebat karena semangatnya pengen bertemu Rasulullah, pengen langsung bertanya kepada sebaik-baiknya manusia. Tapi susah karena harus menempuh perjalanan yang sulit. Zaman sekarang ada hebatnya, ada susahnya juga. Hebat kita mengakses informasi, ambil HP, googling, kan enter. Oh ya nyari, kok nggak bisa? Mungkin kuotanya belum punya. Kalau ada kuota bisa. Hadis Rasulullah tentang plek cari ada. Hebat nggak? Hebat kecepatannya. Tapi nggak ketemu sama Rasulullah. Nih pilih mana nih? Cepat dapat informasinya, tapi tidak ketemu orangnya. Itu zaman kita. Atau pilihan kedua, lama ketemu jawabannya karena harus jalan 6 hari tidak tidur. Jadi kalau kudanya nggak tidur, kira-kira orangnya juga kalaupun tidur tetap di atas tunggangannya. Tapi ketemu sama Rasulullah. Ini beda ya. Dua kondisi yang berbeda. Sulit perjalanannya, lama perjalanannya, tapi indah akhirnya kan bertemu Rasulullah. Jawabannya bukan dari Google, langsung dari lisannya Rasulullah yang mulia. Seakan-akan capeknya itu hilang. Azian. Insyaallah. Kita doakan lagi-lagi beberapa tahun ini. Azian. Nah, kalau kita cepat ngaksesnya, cepat dapat informasinya, cepat. Tapi nggak ketemu Rasulullah. Nah, itu. Jadi Zaidul Khair ini sampai kepada Rasulullah lalu bertanya kepada Rasulullah suatu pertanyaan. Ya. Ditanya, siapa namamu? Ya. Ini yang meriwayatkan para sahabat yang hadir. Jadi suasananya itu Rasulullah lagi mengisi taklim, mengisi pengajian, nasihat. Lalu sahabat-sahabat itu melihat ada orang kok dari jauh tidak pernah kami nggak kenal. Ternyata namanya Zaidul Khair. Ditanya, siapa kamu? Saya Zaidul Khair. Apa tujuanmu ke sini? Jadi anggap ada pendatang begitu, maka ditanya, ya, saya Zaidul Khair. Saya ke sini, wahai Rasulullah, dengan perjalanan menunggangi tunggangan saya, kuda saya 6 hari 6 malam tidak istirahat. Kuda saya sudah kelaparan betul, sudah ngantuk betul. Begitu nyampe itu kudanya langsung pingsan lah katakan. Dia coba kesini pengen nanya itu. Kata Rasulullah, baik, karena usahamu begitu luar biasa, saya lihat kamu sungguh-sungguh pengen mendapat ilmu dari saya, tanyakan pertanyaan tersulitmu yang belum pernah kamu tanyakan kepada orang lain. Jadi Rasulullah tuh ngasih hadiah, hadiahnya bukan tadi kayak Reni bisa jawab dia kasih hadiah apa enggak. Rasulullah bilang apa? Udah, kamu sudah dari jauh, kamu capek, tanya.
pertanyaan yang kamu tanya ke saya, tanya yang paling sulit, insya Allah saya akan jawab. Itu Rasulullah bilang begitu. Maka Rasulullah minta pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Maka dikatakan, saya akan bertanya kepadamu wahai Nabi, tanda-tanda orang itu disukai Allah atau dimurkai Allah. Cuma dua pertanyaannya. Satu, ini perjalanan jauh ya. Cuma minta siapa yang dicintai Allah, siapa yang dimurkai Allah. Tidak minta uang, tidak minta tips agar menjadi kaya, tips agar menjadi orang yang terkenal, bagaimana caranya biar ini, cuma nanya siapa yang dicintai Allah, siapa yang dimurkai Allah. Kalau kita refleksikan dengan diri kita, mau nggak kita menempuh perjalanan 6 hari, meninggalkan keluarga kita, jerih payah, tidak makan, istirahat kurang, udah juga mau mati gitu. Itu cuma nanya dua hal ini. Tapi asbab pengorbanan sahabat Zulkhair ini, ya Zaidul Khair ini bertanya itu, riwayatnya ada, akhirnya kita bisa mengambil hikmah. Azan, Ali azan deh, nggak apa-apa, ya, bentar, ayo, azan satu. Oh, terima azan. Ali, azan ya. Allahu Akbar. Tahu doanya? Allahumma rabbana. Deketin. Wassalatul Barakallahu. Ya, jadi kita menghargai kajian ini dengan mengenang jasa Zaidul Khair, seorang sahabat yang mewakafkan waktu, tenaga, harinya sekian hari hanya untuk bertanya satu pertanyaan atau dua pertanyaan, ya, siapa yang dicintai dan dimurkai Allah, kepada Rasulullah, yang jawabannya itu bisa menjadi pelajaran buat kita.
Sahabat-sahabat itu pahalanya besar sekali karena amal jariahnya itu tidak terhitung. Asbab beliau-beliau itu keluar hadis Nabi, terjawab dari lisan baginda Nabi yang mulia, pertanyaan-pertanyaan yang muskil, pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Mungkin kalau kita ditanya siapa orang yang dicintai Allah, siapa yang orang dimurkai Allah, bisa jadi jawaban kita beragam. Sudahlah beragam, belum tentu benar. Tapi kalau Rasulullah yang jawab, pasti benar. Apapun bentuk jawabannya. Ya, sini. Nah, ini ciri khas kajian di Madani itu banyak pausnya. Ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak langsung jawab. Ini cerdasnya, sangat cerdasnya Rasulullah tuh nggak jawab langsung. Oke, pertanyaanmu adalah siapa yang dimurkai Allah, siapa yang dicintai Allah? Zaidul Khair, bagaimana keadaan? Nah, ditanya sama Rasulullah. Rasulullah tuh pengen dengar jawaban daripada Zaidul Khair setelah ditanya bagaimana keadaan. Padahal Zaidul Khair tuh nanya dua hal tadi. Rasulullah malah balik nanya bagaimana keadaan. Oh Rasulullah, saya itu suka melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan tuh saya senang. Kalau melihat orang melakukan kebaikan, saya juga senang. Kalau saya lihat kebaikan itu tersebar, saya lebih senang. Yang pertama, melakukan kebaikan saya senang. Ngelihat orang berbuat baik saya senang. Ngelihat tersebarnya kebaikan juga saya senang. Kalau saya berbuat baik, mau besar atau kecil, banyak atau sedikit, saya yakin pasti Allah membalas, pasti dicatat sama Allah. Jawaban Zaidul Khair itu dijawab sama Rasulullah. Betul, untung kamu jawab gitu. Itulah orang yang dicintai Allah. Jadi orang yang dicintai Allah siapa? Orang yang senang melakukan kebaikan, senang melihat orang berbuat baik, senang melihat kebaikan itu tersebar, ada dakwah itu senang. Terus kita harus yakin setiap kebaikan yang kita lakukan, nggak kira itu besar, kecil, itu pasti dibalas sama Allah. Itu orang yang dicintai Allah. Yang dimurkai tidak dijawab sama Allah, sama Rasulullah. Tapi mafhum mukhalafahnya dalam kaidah usul fiqh, kebalikannya itu tidak perlu dijawab sama Rasulullah. Kalau orang yang dicintai Allah itu kriterianya 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang dibenci atau dimurkai Allah 1, 2, 3, 4, 5, kebalikan dari ini. Yang tidak senang beramal soleh, ngelihat orang melakukan soleh digunjingin, rajinnya ke masjid, sok sedekah ria, semua dikomentari. Tidak senang berbuat baik, tidak senang melihat orang berbuat baik, tidak senang tersebarnya kebaikan. Dan tidak yakin kalau dia berbuat dosa itu dicatat sebagai maksiat, tidak yakin. Alah, saya kan hidup sekali, hidup harus poya-poya. Hidup poya-poya, mati masuk surga. Enak sekali hidup. Hidup itu harus sungguh-sungguh, harus taat. Baru kita pede lah berharap minta sama Allah masuk surga. Jadi kalau kita lihat jawabannya Rasul, betul dah yang kamu bilang itu udah jawaban. Mungkin kalau kita jadi Zaidul Khair mungkin gini ya, ngapain saya jauh-jauh ke sini? Ternyata jawabannya saya yang jawab, saya tahu betul semua. Tapi Zaidul Khair nggak gitu. Zaidul Khair begitu dapat jawaban dari Rasul, senyum, ngapain Zaidul? Ayo udah bangkit, kita balik lagi. Jadi Zaidul Khair ini normal enggak kira-kira? Ya, ukuran dia bermalam dulu kan di hotel, ada hotelnya. Bermalam lah dulu di masjidnya Nabi, ketemu, makan. Ini setelah dijawab gitu langsung mau pulang lagi. Dalam hatinya kudanya gimana? Nah, bos, lo mesti istirahat nih. Tapi saya sering begini, guru-gurunya pernah bilang gini.
bisa jadi yang begitu itu bukan manusia. Paham nggak maksudnya? Yang begitu itu bukan manusia, tapi apa? Malaikat. Bisa jadi. Kenapa? Yang penting dapat pelajaran itu siapa? Sahabat-sahabat yang hadir tadi, yang menuliskan riwayat bahwasanya ada sahabat yang namanya Zaidul Khair. Dia bertanya kepada Rasulullah setelah berjalan sekian hari. Lalu pergi. Logika kita, akal kita, manusia mana yang sekuat itu, seniat itu? Aduh, ini main-main tepuk-tepukan di sini. Bisa fokus lebih ya, bisa ya? Dunianya anak-anak. Aiska mau ikut Aiska? Udah malu udah kelas 1 deh. Jadi saya nggak bilang Zaidul Khair mutlak malaikat, tetapi mungkin atau bisa jadi. Jadi intinya sahabat-sahabat yang merekam, yang melihat tuh mendengar langsung Rasulullah ditanya, Rasulullah nanya balik, Zaidul Khair menjawab dan dibenarkan. Ini kan percakapan yang aneh ya. Ada orang nanya, yang ditanya nanya balik, setelah itu dijawab, setelah itu dibenarkan. Ini aneh. Coba kita kayak gitu. Siapa namamu? Namamu? Kan nggak apa. Ini berapa harganya nih? Kira-kira berapa? Jadi ini bukan pertanyaan manusia biasa. Nama ini berapa harga minyak goreng nih? Kira-kira? Oh, kira-kira 600. Kurang sedikit. 7.000 terlalu mahal. Kurang. Nggak ketemu. Jadi ini pertanyaan bukan manusia biasa. Kalaupun manusia bukan manusia biasa, kalaupun bukan manusia dan itu adalah makhluk lain dari kalangan jin, nggak usah heran. Ya, itu untuk memberikan pelajaran buat sahabat-sahabat yang hadir dan untuk kita. Nah, jadi riwayatnya ini sampai dari zaman Rasulullah ke kajian Islam Muslim Madani seri 270. Nah, itu alhamdulillah. Terima kasih kepada Zaidul Khair. Saya bertanya-tanya nasib kudanya itu bagaimana itu? Bagaimana Bu Tukul? Bu Tukul dari Karangkates ke sini 1 liter belum itu habis kan? 6 hari 6 malam. Kudanya itu nggak usah bilang hoax ya, karena saya baca sesuai riwayat pengakuannya Zaidul Khair. Saya ke sini 6 hari 6 malam tidak istirahat. Nah, gimana? Kayaknya bukan manusia gitu saja. Ya, Insya Allah ya, itu kajian kita pada kesempatan kali ini. Ini kita sudah semakin dekat dengan bulan Maulid. Nanti Insya Allah masuk bulan-bulan Agustus, September kita mulai masuk kajian-kajian sirah, kajian-kajian mengulang tentang sejarah-sejarah hidup Rasulullah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, saya ingat ini ada satu sebelum saya tutup. Ini ada quote menarik. Nah, boleh ditulis. Ada ungkapan begini: doakan apa yang kamu kerjakan. Doakan apa yang kamu kerjakan. Kerjakan apa yang kamu doakan. Saya ulangi. Doakan yang kamu kerjakan. Kerjakan apa yang kamu doakan. Saya coba jelaskan sedikit. Doakan apa yang kamu kerjakan. Pekerjaan yang kita tekuni sekarang itu jangan hanya mengandalkan usaha saja, tapi barengi dengan doa. Yang jadi dagang sambil berdagang sambil didoakan dagangannya, usahanya agar halal, agar berkah, agar seterusnya. Kerjakan apa yang kamu doakan. Kalau sudah doakan pengen itu, kerjakan, lakukan syarat-syarat untuk mencapainya, untuk dekat, semakin dekat, untuk bisa menggapainya. Jangan hanya mengandalkan doa, tidak usaha.
kadang masuk Wah, besok harus di ini nih. Nah, satu aja dibuat satu aja. Nah, tuh. Kepala. Jadi doakan apa yang kamu kerjakan yang kamu doakan. Harus seimbang antara doa dan usaha dan doa. Apapun profesinya, silahkan imbangi pekerjaan kita dengan doa. Pastikan usaha kita tuh diselimuti dengan doa, dan doa-doa kita juga membarengi usaha-usaha kita. Itu yang dia sampaikan sebagai penutup. Lalu ditanyakan sama orang yang dengar kata-kata ini, apa Mas Zian? Apa pasti kalau kita mendoakan apa yang kita kerjakan, kita mengerjakan apa yang kita doakan itu pasti berhasil? Nah, ini saya dapat quote-nya dari potongan film zaman dulu. Ditanya, apa kalau kita sudah berdoa, mendoakan apa yang kita lakukan, kita melakukan apa yang kita doakan itu pasti berhasil, pasti tercapai? Ya? Dijawab, belum tentu. Tapi yang pasti amal kita jadi ibadah. Ya. Jadi kalau kita berdoa, mendoakan apa yang kita kerjakan, kita mengerjakan apa yang kita doakan, itu belum tentu tercapai. Tapi yang pasti itu jadi amal ibadah kita. Ya. Yang dagang berdoa, yang ngajar berdoa, yang usaha-usaha berdoa, itu akan jadi ibadah kita. Meskipun tidak mesti berhasil atau terjawab seperti yang kita inginkan, seperti kita harapkan, seperti kita doakan. Jadi kadang kita tuh bisa mengambil pelajaran quote-quote dari potongan-potongan film, drama, atau video yang tersebar di sosial media. Dan demikian yang bisa kita sampaikan. Ingat bahwasanya ada nama sahabat Zaidul Khair yang memberikan manfaat besar untuk kita, untuk selalu melakukan kebaikan, cinta kepada kebaikan, senang melihat orang berbuat baik, senang kalau kebaikan itu tersebar, dan yakin kebaikan kita pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar kecil, sedikit banyak, dilihat orang ataupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ais, tutup Ais. Demikian apa? Selanjutnya apa? Ya, penutup. Dan acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha